Jadi hendaknya rumah tangga itu tidak ubahnya, suami istri itu tidak ubahnya seperti dua tangan. Bagaimana dua tangan ini? Adik-adikku sekalian, dua tangan ini pasti dia akan kompak. Betul apa tidak? Oh kompak, so kompak. Betul ini, kompak sangat ini. Tangan kita ini. Gatal tangan kiri kita, nggak perlu dikasih tahu. Tangan kanan pasti datang garuknya itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak-bapak sebagai wali di dalam pernikahan nanti, sengaja hari ini saya juga mengundang. Sengaja saya mengundang karena apa? Karena di dalam Suscatin ini, kursus calon pengantin ini, itu sesungguhnya tentu bukan hanya yang kita kasih tahu kepada calon pengantinnya saja, tetapi bagaimana nanti supaya orang tua bisa mengarahkan anak-anaknya dalam membina kehidupan rumah tangga agar selalu tetap harmonis. Kemudian saudara dan saudari, para calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang berbahagia, mulai sekarang udah terasa itu aura bahagianya, ya kan, walaupun belum nikah. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena satu momen yang sangat indah dan bersejarah dalam kehidupan kita adalah momen ketika kita melaksanakan ijab kabul. Nah, oleh karenanya, berdasarkan penelitian kami dari berkas pengajuan kehendak nikah ini, pendaftaran kehendak nikah ini, maka kami menyimpulkan bahwa saudara-saudara ini kan belum ada pengalaman dalam membina rumah tangga. Betul apa tidak kira-kira itu? Ya. Karena kalau saya katakan, kalau Anda, oh saya nggak sepakat tuh Pak, saya sudah berpengalaman, berarti sudah pernah nikah. Ya kan? Jadi adik-adikku sekalian, yang perlu Anda pahami itu adalah kenapa kita ini harus menikah. Itu dulu. Karena kata baginda Rasulullah SAW, pertama, nikah itu merupakan sunnah Nabi. An-nikahu sunnati faman rogiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu kata Nabi adalah sunnahku. Orang yang tidak mau menikah, orang yang tidak mau mengikuti sunnahku, maka mereka tidak termasuk kepada golongan umatku, kata Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu, adik-adikku sekalian, maka kita orang yang mengaku beragama Islam dan orang yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad, dan Muhammad itu adalah teladan kita, dan Muhammad itu adalah Nabi kita, makanya orang yang akan dimasukkan ke surga itu adalah salah satunya adalah orang yang memang dijamin menjadi umat Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu nikah. Lalu, oh saya nggak mau nikah. Dan kita umpamanya tidak mau, dan mampu kita, tapi kita tidak mau menikah itu. Maka Nabi mengatakan, faman rogiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tidak mau mengikuti sunnahku, maka mereka tidak termasuk kepada golongan umatku, kata Nabi. Itu yang pertama. Kemudian, kenapa kita harus menikah? Dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, ya ma'syaras sabab,
manis tato aminkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda dan pemudi, kata Nabi, kalau kamu sudah sanggup untuk nikah, nikahlah. Kenapa? Karena dengan nikah itu fa innahu aghaddu lil basar. Karena dengan nikah itu akan dapat menjaga pandangan mata. Kemudian wa ahsanu lil farj, dan juga akan dapat menjaga kehormatan diri kita, apalagi sebagai seorang perempuan. Dengan nikah itu maka kehormatan dirinya akan terjaga. Nah, oleh karena itu makanya, tapi kalau kamu tidak sanggup, kata Nabi, maka puasalah. Fa alaihi bisawm. Puasa, silakan puasa. Jadi kalau nggak sanggup nikah, umpamanya puasa. Nggak sanggup ngasih nafkah lahir dan batinnya, kemudian kita punya keinginan nikah ada, tapi kemampuan secara ekonomi kita nggak sanggup. Ya maka puasa, kata Nabi. Agar apa? Agar terjaga pandangan mata dan terjaga dan terhindar kita dari hal-hal yang dapat melanggar aturan dan norma-norma agama itu. Nah, oleh karena itu, adik-adikku sekalian, makanya ketika umpamanya kita melakukan pernikahan, kata Nabi Muhammad, akan dapat menjaga pandangan mata, saya akan berikan contoh. Biasanya orang yang tidak mau menikah itu, kemudian dia punya keinginan, punya nafsu untuk itu umpamanya, itu biasanya, cobalah tengok, lewat aja kalau ada umpamanya lewat perempuan yang agak bening-bening dikit umpamanya, itu mulai itu matanya. Sehingga agar dapat menjaga pandangan kita dari hal-hal yang tidak baik itu, maka nikah. Sebab apa? Maka ketika kita memandang istri kita, tentu kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat yang lain. Nah, kemudian dengan nikah itu menjaga kehormatan diri. Agar apa? Agar jangan terjerumus kepada yang namanya perzinahan. Betul apa tidak? Iya. Jadi kita punya nafsu, kita punya keinginan, tapi kita nggak mau menikah. Akhirnya apa? Maka untuk menyalurkan hasrat birahinya, tentu dia akan nanti sembarangan. Agar jangan sembarangan, ya nikah. Supaya apa? Supaya tersalurkan nanti. Hasratnya itu supaya tersalurkan. Nah, kemudian pernikahan itu juga, adik-adikku sekalian, akan dapat menciptakan ketenangan di dalam jiwa kita. Jadi Allah ciptakan kita, kemudian Allah ciptakan perempuan dari tulang rusuk kita, yang apa tujuannya? Litaskunu ilaiha. Agar apa? Agar nanti muncul ketenangan. Makanya kita kan pernah mendengar kalimat, semoga yang menikah hari ini rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Pernah nggak dengar itu? Pernah. Nanti kita jelaskan. Nah, adik-adikku sekalian, nah oleh karenanya, kenapa kita harus menikah? Itu lagi pertanyaan. Kita munculkan lagi pertanyaannya. Kenapa kita harus menikah? Agar kita bisa membedakan mana yang manusia dan mana yang binatang. Jadi Allah perintahkan kita melaksanakan pernikahan itu supaya apa? Supaya kita jangan sama seperti binatang. Binatang kawin apa tidak? Kawin. Nikah ya nggak ada dia tuh. Dia cuman kawin aja, nggak pernah nikah-nikah. Malah kadang-kadang, coba bayangkan, ketika dia melahirkan seorang anak, jantan anaknya umpamanya, setelah dia dewasa, itu ibunya pun kadang-kadang itu digaulinya. Nah, itulah binatang. Makanya
kita sebagai manusia yang mengaku beragama Islam, Islam mengajarkan kepada kita agar apa? Agar kita jangan sampai nanti seperti binatang yang menyalurkan hasrat dan keinginan nafsunya, kemudian tidak lagi memandang ini siapa dan itu siapa dan segala macam. Nah, makanya disyariatkan kepada kita supaya kita harus menikah. Nah, kemudian nikah itu adalah perjanjian suci, misakon golizo. Jadi akad nikah itu sesungguhnya itu adalah misakon golizo, perjanjian suci. Artinya apa di situ? Artinya, kenapa dikatakan perjanjian suci? Karena dengan ijab kabul itu, dengan akad nikah itu akan dapat pertama merubah status hukum. Status hukumnya dulu. Dari yang tidak boleh menjadi boleh. Dari yang haram menjadi wajib. Apa itu misalnya? Contoh, Anda kalau belum menikah, kemudian melakukan perbuatan yang melanggar aturan, seperti zina katakan seperti itu kan tidak boleh. Hukumnya apa? Haram. Tetapi ketika Anda sudah menikah, Anda melakukan hubungan, umpamanya seorang laki-laki dengan perempuan, maka status dari yang tidak boleh itu menjadi wajib. Karena apa? Karena ini wajib diberikan kepada seorang suami kepada istrinya, dan istri wajib untuk memberikan layanan kepada suaminya. Berubah hukumnya. Makanya nggak boleh mempermainkan pernikahan. Adik-adikku sekalian, ketika seseorang mempermainkan rumah tangga, aras pun akan goncang. Jadi oleh karenanya nanti diharapkan kepada saudara-saudara ini dalam membina kehidupan rumah tangga itu memang betul-betul Anda jalankan sesuai dengan norma-norma di dalam kehidupan berumah tangga itu sendiri. Nah, jadi misakon golizo, perjanjian suci, dapat merubah status hukumnya dulu. Kemudian yang kedua, akan menyatukan dua keluarga. Jadi ini ya adik-adikku, yang menikah itu bukan hanya saudara. Ya, bukan hanya saudara saja. Kawinnya yang cuman saudara, tapi menikahnya itu adalah dua keluarga. Kenapa? Menyatukan dua keluarga dari seorang laki-laki dan keluarga seorang perempuan. Ini dia. Jadi makanya nanti ini harus Anda tidak menghargai keluarganya. Jangan sampai terjadi hal yang seperti itu. Makanya nanti seorang suami wajib berbuat baik kepada keluarga istrinya, dan istri wajib berbuat baik kepada keluarga suami. Agar apa? Agar terjalin hubungan silaturahmi di antara dua keluarga ini. Kalau terjalin silaturahmi yang baik, maka terjadilah ikatan kekeluargaan. Kalau sudah terjadi ikatan kekeluargaan, maka yang jauh bisa jadi dekat. Yang kurang akrab umpamanya bisa menjadi lebih akrab lagi. Sehingga apa? Sehingga ada di dalam hati muncul rasa apa? Rasa persaudaraan. Nah, kalau ada rasa persaudaraan, maka terciptalah nanti rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu. Pernah dengar orang bertengkar dengan mertuanya? Pernah? Pernah kan? Pernah, saya sering. Pernah dengar orang bertengkar dengan saudara suami atau saudara istrinya? Pernah. Nah, ini nanti adik-adikku sekalian, jangan hal ini sampai terjadi. Makanya saudara diwajibkan untuk mengikuti kursus calon pengantin ini supaya tujuannya apa? Untuk memberikan pemahaman kepada saudara dalam rangka menjalankan kehidupan rumah tangga itu nanti.
Jadi, apa tujuan menikah? Tujuan menikah itu adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu apa? Rumah tangga yang penuh dengan ketenangan. Yang tenang itu apa? Batinnya, jiwanya yang tenang. Dengan nikah itu akan muncullah ketenangan jiwa. Contoh, saya berikan contoh. Anda ini pada pacaran nggak dengan pasangannya? Ya. Sudah berapa lama? 5 bulan. Antum sudah berapa lama? 5 tahun? 2 tahun. Nah, jadi adik-adikku, tentulah Anda ini saling mencintai dan menyayangi, betul? Kalau tidak, Anda nggak akan mungkin datang ke sini. Percaya nggak tuh? Kalau Anda nggak percaya, coba berdiri di pinggir jalan itu, kemudian lewat nanti cewek umpamanya, lalu ajak dia ke sini. Ada 2 kemungkinan yang Anda terima. Pertama, kalau dia nggak berani, nanti paling dibilangnya, Anda apa? Kok orang gila ini. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua apa? Kalau dia berani nanti umpamanya, orangnya pemberani, ya paling tidaknya dia berhenti, dia nampar Anda. Karena apa? Karena dia tidak mencintai Anda. Jadi gitu. Tapi ketika orang yang Anda cintai, ketika Anda membawa orang yang Anda sayangi ke kantor KUA ini, maka dia pastilah mau. Kalau nggak mau, dia keterlaluan namanya. Kan gitu. Nah, jadi dengan demikian, makanya akan muncul ketenangan dengan adanya nikah itu. Anda mau jujur kepada saya atau tidak itu terserah. Tapi ketika Anda umpamanya melakukan, Anda pacaran katakan seperti itu walaupun tidak dibolehkan oleh agama. Nah, ketika Anda sedang berdua-duaan, itu yang ketiga siapa? Yang ketiga setan. Anda pegang-pegangan, Anda peluk-pelukan, pastilah itu terlebih dahulu apa? Anda pasti tengok dulu kiri dan kanan. Betul apa tidak? Ada nggak orang yang ngelihat? Ya kan, Mas? Tengok dulu. Ya, silakan. Masuk. Tolong. Tambahnya kursi di situ. Ya. Bapak di sini, Pak. Nah, ya. Nah, jadi pernikahan itu agar dia umpamanya menimbulkan ketenangan apabila sudah dilakukan ijab kabul. Tapi kalau sebelum dilakukan ijab kabul, maka yakinlah saudara-saudaraku sekalian, tidak akan ada ketenangan. Anda pegang-pegangan, Anda peluk-pelukan, apalagi sampai ciuman, apalagi lebih daripada itu mohon maaf, kepala lutut saudara pun gemetaran itu. Karena apa? Karena ini sesuatu hal yang Anda lakukan yang dilarang oleh agama. Setiap yang dilarang oleh agama kita lakukan, apalagi yang namanya pernikahan, apalagi yang mendekatkan diri kita kepada yang namanya perzinahan, maka sudah bisa dipastikan tidak akan muncul ketenangan itu. Nah, sehingga Islam mensyariatkan kepada kita, mewajibkan kepada kita, kalau mau umpamanya jiwanya tenang dalam melakukan hubungan layaknya seorang suami istri, iya nikah. Lakukan ijab kabul. Kan gitu. Agama anjurkan seperti itu. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti pernikahan ketika sudah dilakukan ijab kabul, Anda mau ngapain saja umpamanya, itu tidak ada lagi yang Anda ragukan. Anda mau umpamanya, asal jangan pisah kamar aja. Sekamar wajib. Jangan nanti umpamanya Anda sudah menikah, lalu nggak mau sekamar dengan suami, nggak mau sekamar dengan istri. Kacau itu. Lah, oleh karenanya, makanya ketika Anda sudah menikah, Anda mau ngapain saja umpamanya,
Anda mau pegang-pegangan, ini mohon maaf nih Pak ya, saya sampaikan. Anda mau pegang-pegangan, Anda mau umpamanya peluk-pelukan, Anda mau melakukan, mau pakai baju atau tidak umpamanya, maka tidak akan ada lagi keraguan. Kenapa? Karena sudah nikah. Tapi coba belum menikah. Oh, enggak Pak, itu biasa aja kalau saya. Kan gitu umpamanya. Itu bohong itu. Nah, oleh karenanya, adik-adikku sekalian, makanya dengan adanya ijab kabul itu nanti akan muncul ketenangan di dalam jiwa kita. Litaskunu ilaiha. Agar apa? Agar muncul ketenangan. Kemudian dengan nikah itu akan menambah volume rasa kasih sayang kita. Jadi mawaddah warahmah. Jadi cinta dan kasih sayangnya, mawaddah itu saling mencintai. Oh, kami kan sekarang kan sudah saling mencintai Pak. Iya, oke. Sebelum menikah Anda sudah saling mencintai. Tetapi setelah Anda menikah, maka akan muncul lebih tinggi lagi nanti volume Anda saling mencintai itu. Sehingga apa? Sehingga di situ nanti ketika, kalau sekarang satu contoh sebelum Anda menikah, kemudian terjadi sesuatu hal, umpamanya terhadap calon istri Anda, belum nikah nih. Mohon maaf, nauzubillah, kalau memang ini nanti terjadi. Satu contoh, salah satunya kecelakaan, contohnya. Kan gitu. Kemudian, ini apa lagi? Sehingga nanti, biar kita batalkan aja lah rencana ini. Paling-paling nanti akan seperti itu. Iya kan Pak? Tapi kalau sudah menikah, paling tidak ada rasa tanggung jawab. Karena tanggung jawab untuk menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan keluarga, tanggung jawab untuk saling mencintai antara suami dengan istri itu. Dan saling menyayangi, volume saling menyayanginya, rasa sayangnya. Nah, itu kapan itu contoh umpamanya? Kalau lagi muda-muda, yang lebih dominan itu rasa cintanya lah barangkali yang lebih tinggi. Tapi kalau udah kami yang tua-tua ini rasa sayangnya aja tadi yang tinggal. Ya betul nggak Pak? Iya betul. Rasa sayangnya aja. Anda nanti akan merasakan, apalagi Anda sudah punya anak, maka bapak-bapak ini sayangnya berubah lagi tuh. Bukan lagi kepada saudara, tapi kepada siapa? Kepada cucunya. Iya, betul. Sayang cucunya daripada anaknya. Oh iya, dia sanggup marah kepada anaknya, tetapi dia tidak berani marah kepada cucunya. Makanya nanti kalau ada umpamanya mertua atau orang tua saudara yang kurang-kurang senang dengan saudara, umpamanya sodorkan aja cucunya. ya gitu, sodorkan aja cucunya. Nih loh Pak, cucu Bapak. Sanggup nggak dia nanti marah dengan cucunya? Coba. Nggak sanggup itu. Tapi kalau jelit sama anaknya sanggup. Tapi kalau, ya betul itu Pak. Kalau jelit sama anak, sampai giginya pun nggak ibu kata. Bila perlu kadang-kadang tangan turun, masalahnya nggak senang. Nah, tapi kalau dengan cucu, umpamanya orang tua nggak setuju Anda menikah. Itu satu contoh. Oh, nggak setuju. Sehingga bagaimana supaya orang tua berusaha, ada juga itu kadang-kadang orang tua berusaha untuk memisahkan antara anaknya dengan suaminya atau dengan istrinya. Tapi setelah dia dapat cucunya, ada yang berubah. Sehingga niat untuk memisahkan nggak ada lagi. Tapi ada juga yang lanjut. Lanjut, tapi dia dengan cucunya pasti tetap juga akan sayang itu. Nah, begitu dia. Cucunya sama cucu kita. Ya. Nah, jadi adik-adikku sekalian. Nah, ini tujuan pernikahan untuk apa? Untuk menjadikan rumah tangga, menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian dalam kehidupan berumah tangga itu tentu ada hak dan kewajiban. Apa itu hak dan kewajiban? Hak suami, hak istri itu adalah kewajiban suaminya. Dan hak suami itu adalah kewajiban istri. Ketika hak dan kewajiban ini tertunaikan, terlaksana, maka kehidupan rumah tangga itu pasti akan harmonis. Percayalah dengan saya. Apa itu? Contoh. Bukan hanya contoh, saya akan berikan.
Yang pertama, yang akan menjadi hak istri itu merupakan kewajiban suami. Kewajiban suami itu yang pertama adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Suami itu adalah pemimpin di dalam kehidupan rumah tangganya. Jangan sempat kebalik. Jangan pula nanti umpamanya istri jadi pemimpin dalam rumah tangga. Kenapa kok begitu, Pak Waket? Kan gitu umpamanya. Istri nanti disuruh bekerja, yang suami enak aja ngongkang-ngongkang di rumah, kan gitu. Ini kebalik ini namanya. Ada juga itu. Nggak tahu saya, Pak. Nah, kemudian sebagai kepala rumah tangga, dasarnya adalah wasyawirhum fil amri. Apa itu? Saling bermusyawarah antara suami dengan istri. Artinya seia dan sekata, seilir dan semudik. Jangan nanti umpamanya yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Nggak pernah akan ketemu itu. Jadi hendaknya rumah tangga itu tidak ubahnya, suami istri itu tidak ubahnya seperti dua tangan. Bagaimana dua tangan ini? Adik-adikku sekalian, dua tangan ini pasti dia akan kompak. Betul apa tidak? Oh, kompak, so kompak. Betul ini, kompak sangat ini. Tangan kita ini. Gatal tangan kiri kita, nggak perlu dikasih tahu. Tangan kanan pasti datang garuknya itu. Betul apa tidak? Nggak terangkat di tangan kanan, sesuatu itu nggak bisa diangkat oleh tangan kanan kita umpamanya. Dengan sendirinya tangan kiri pasti datang untuk membantu. Luka tangan kanan kita umpamanya, pasti tangan kiri juga akan ngelus-ngelus itu. Jadi begitu. Jadi rumah tangga yang baik itu, jadikan rumah tangga Anda nanti seperti dua tangan. Kalau Anda menjadikan rumah tangga itu seperti dua tangan ini, saya yakin dan percaya rumah tangga Anda akan baik. Kenapa? Karena dua tangan ini pertama, dia saling tolong-menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Karena seorang suami bertujuan untuk menjadikan rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang bertakwa kepada Allah. Jadi akhirnya apa? Terjadilah saling tolong-menolong dia di situ. Muncullah perhatian yang sangat besar antara suami dan istri itu, terutama kepada suaminya. Jangan nanti umpamanya rumah tangga Anda itu seperti dua telinga. Rumah tangga kalau sudah seperti dua telinga, dia nggak pernah ketemu itu. Yang suami nggak pernah pulang, ya kan gitu, Pak. Yang istri juga nggak nyari-nyari. Akhirnya apa? Muncul kata-kata seperti yang di DKI itu, lo gua gitu katanya. Iya kan? Yang suami kata suami, yang istri kata istri. Nggak ada saling melayani. Istrinya sakit. Bang, saya lagi sakit ya. Sudah, pergi aja berobat ke sana. Bukannya diantarin. Jadi begitu. Telinga kan gitu tuh. Nggak saling tengok. Sakit kuping kiri umpamanya, nggak mau tuh kuping kanan nengok. Percayalah dengan saya. Karena apa? Saya juga nggak mau ditengok kata kuping kiri. Begitu datang kuping kanan, kuping kirinya pasti lari tuh. Jadi apa? Jadi jadikan rumah tangga Anda itu seperti dua tangan ini. Saling tolong menolong dia. Saling mengisi. Jadi sehingga umpamanya saling memberi. Itu dia intinya. Kalau dapat rezeki tangan kanan nih. Nanti kalau saya dapat rezeki kata tangan kanan, nanti kamu saya belikan jam. Yang pakai siapa? Tangan kiri yang pakai. Jadi gitu. Kalau saya dapat dapat rezeki nanti saya belikan emas, pakailah. Jadi gitu. Kemudian apalagi umpamanya, dia nggak mau saling mendahului, saling menghormati dia. Yang istri menghormati suami, yang suami juga menghormati istrinya. Saling menghormati dan menghargai. Sehingga apa? Kalau suaminya duluan, dia pasti di belakang.
Kalau umpamanya istrinya di depan, suaminya di gitu. Artinya apa di sini? Dia akan saling intinya nggak mau saling mendahului. Artinya jangan nanti pas suami ngomong dengan kawannya begini, oh kata istrinya mulai nyambung ngomong gitu. Enggak juga. Hormati itu suami yang sedang ngomong gitu. Atau istri umpamanya. Istri ketika ada orang bertanya nanti umpamanya, kemudian istri sedang cerita umpamanya, jangan pula, apalagi yang diceritakan yang baik-baik umpamanya, lalu suami keluar umpamanya, langsung ngomong. Enggak juga seperti itu. Nah artinya saling menghormati. Jadi itu rumah tangga jadikan seperti dua tangan. Makanya hadis Nabi itu sesungguhnya jelas, kun kal yadain, jadilah kamu seperti dua tangan yang saling tolong menolong, yang saling mencintai, saling menghargai, saling menyayangi. Wala takun kal uznain, jangan kamu seperti dua telinga. Dua telinga ini nggak pernah saling tengok. Mau matilah dan segala macam. Jadi begitu dia. Sebagai seorang pemimpin, tentu jangan pula umpamanya memunculkan sifat ego. Wah, saya ini kan suami, kamu harus nurut apa yang saya katakan. Enggak juga bisa begitu, Mas. Jangan umpamanya saya naik dewe gitu loh. Mentang-mentang jadi laki. Jadi dasarnya apa? Itu tadi, wasyawirhum itu tadi, musyawarah. Oh, kata Pak Waket, saya ini pemimpin dalam rumah tangga. Kamu apapun yang saya katakan, kamu harus nurut. Oh, kan gitu umpamanya. Enggak juga. Nanti disuruh beli tua, nanti istrinya nanti masih ada orang jual tua di Asamira itu? Masih juga? Ya, itu makanya Pak. Nah, jadi tentu supaya rumah tangga itu baik dengan kepemimpinan kita adalah imam. Sama artinya seperti imam di dalam sholat. Ini pada bisa baca Al-Quran apa enggak nih? Bisa ya? Gimana? Calon suami ini bisa baca Quran apa tidak? Bisa ya? Yang penting bisa dulu. Kalau belagu itu nantilah. Nah, jadi kemudian apalagi seorang suami itu berkewajiban untuk menutupi kebutuhan rumah tangga dari segi apapun, ya. Dari segi makannya, dari segi minumnya, dari segi pakaiannya, dari segi tempat tinggalnya. Mulai dari ujung sana. Siapa namanya, Mas? Aldi. Mas Aldi. Mas Aldi kerjanya apa? Jaga toko. Toko siapa? Oh ya, toko sendiri. Apa toko orang tua? Oh gitu ya. Nah, nanti sanggup nggak ngasih makan dia nih? Sanggup Pak. Makannya banyak nih. Kalau sepiring nggak cukup, nambah nih. Kan gitu. Nih siapa namanya Mas? Mas Rian. Mas Rian kerja apa sekarang? Bengkel. Bengkel apa? Mobil apa? Motor ya? Di mana? Di Mukbe seberang? Seberang sini? Di pinggir jalan nih? Oh ya. Oh, di Simpang Lopon maksudnya? Oh ya. Rame bengkelnya? Alhamdulillah. Itu bengkel sendiri apa orang? Masih keluarga. Jadi masih kerja dengan keluarga. Nanti buka sendiri. Ya gitu, harus mandiri lah. Mas, siapa namanya? Di rumah sakit. Siapa namanya? Bomar. Di rumah sakit mana? Di RSUD? Sultan Toha? Sebagai apa? Sebagai Rumba itu apa? dorong pasien. Oh ya. Oh gitu ya. Dulu pendidikannya kesehatan? Enggak ya. Kan tidak semua orang yang sekolah kesehatan bisa kerja di rumah sakit, kan gitu. Nah baik, berapa? Udah PNS belum? Belum ya? Berapa gajinya? Wah ini detail sekali nih. Oh iya harus begitu.
secara pahit-pahitan 17. 17 ya? Honorer ya? Ya. Ya. 17. Selama ini cukup untuk Anda? Cukup ya? Untuk Anda sendiri cukup ya? Nah, itu baru untuk Anda tuh. Kalau sudah nikah nanti gimana untuk istrinya? Kan baru cukup untuk Anda tuh. Gitu. Tapi nggak usah cemas ya. Ini yang calon-calon istri ini sudah ada yang bekerja? Sudah? Kerja apa? Ngajar di SD Rijosari sebagai honorer juga? Ya. Ini? Nggak kerja lagi itu berarti? Ada toko? Toko siapa? Toko Bapak? Enggak, saya berikan. Enggak, toko siapa dulu? Anda anak yang keberapa? Anak yang terakhir. Berapa orang bersaudara? 2. Yang satunya di mana? Di Pasar Senen. Kerjanya apa? Buka usaha juga konter. Anda? Ada apa? Ada konter juga? Jual HP juga? Atau pulsa aja? Aksesoris dan HP juga gitu ya? Itu modal siapa? Dikasih orang tua? Udah dikasih sama Anda? Gimana nih? Oh, dibagi 2. Orang tua kerja apa? Tani. Tani apa? Oh ya. Sapinya banyak? Nah, begitulah sayang orang tua. Ya. Kepada anak. Tapi nanti jangan selalu bergantung dengan orang tua, maksud saya. Anda harus berdiri di kaki sendiri. Paham maksud saya? Harus berdikari. Sama aja kami ini umpamanya. Juga seperti itu ya kan Pak? Berdiri di kaki sendiri, tidak mengandalkan orang tua. Oh, saya sudah dikasih orang tua, diberikan kepercayaan. Ya oke, nggak jadi masalah. Jaga kepercayaan itu aja. Nah, kemudian yang berikutnya, suami itu ya, suami berkewajiban untuk mencarikan tempat tinggal, menyediakan tempat tinggal bagi seorang istri. Jadi begitu. Saya tidak anjurkan kepada saudara lama-lama tinggal dengan mertua dan orang tua. Oh, gitu tuh. Oh, saya sudah dibuatin orang tua saya, Pak, rumah untuk saya, kan gitu umpamanya. Itu kan masih milik orang tua. Yang saya maksud sekarang ini adalah bagaimana dengan saudara nanti. Jadi begitu. Nah, kemudian kewajiban seorang suami itu di dalam kehidupan rumah tangga yang berikutnya adalah menciptakan rasa aman dalam keluarga. Saya ingatkan saudara, para calon-calon suami ini, istri itu bukan untuk dicaci maki dan istri itu bukan untuk ditangani. Jangan nanti istri salah sedikit umpamanya celepuk aja. Saya ingatkan itu dari sekarang. Karena apa? Karena nanti sekarang sudah ada yang namanya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jangan sampai ada kekerasan di dalam rumah tangga. Baik umpamanya terhadap istri, apalagi nanti terhadap anak. Kalau itu nanti umpamanya salah satu ada pihak yang dirugikan, istri ataupun anak, nanti ketika mereka memproses ini dengan hukum, saya pastikan saudara masuk penjara. Itu. Karena undang-undangnya jelas. Jadi jangan ini cuman sayur aja sedikit yang kurang garam umpamanya lalu istri dicaci maki. Kau ini bikin sayur ini aja udah nggak bisa juga, yang bengaknya lah, dasar kubunya lah, sampai ke orang kubu pun ikut, coba bayangkan. Jangan. Kalau tahu bengak kenapa mau, iya kan? Jadi maksud saya apa di sini? Artinya ada kalimat yang bagus. Supaya apa? Supaya tidak menyakiti
hati istri, menyinggung perasaannya. Wih, deh, ini kalau sedikit lagi dikurangin garamnya ini, enak tenan. Gitu kan? Oh iya mas ya, mungkin gitu. Jadi besok kan bisa lagi. Begitu. Nah, menciptakan rasa aman. Jangan nanti istri itu umpamanya pas saudara mau pulang kerja, umpamanya istri itu sudah mulai gemetaran. Oh ini suami saya sudah mau pulang nih, sudah mulai ketakutan. Giliran mana yang mau ditamparnya lagi nih? Kemarin sebelah kiri katanya. Jangan. Tapi menciptakan rasa aman. Bagaimana umpamanya ketika Anda pulang sehingga hati keluarga itu nanti itu akan menjadi bahagia. Kalau suaminya pulang, kalau punya anak, kalau bapaknya sudah pulang, kan gitu umpamanya. Kalau ayahnya pulang, jadi disambut dengan senang hati, disambut dengan senyuman. Jadi nggak disambut dengan rasa pucat istri itu nanti. Jadi begitu, menciptakan rasa aman. Kemudian selanjutnya seorang suami itu mendidik istrinya kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Artinya apa? Untuk hal-hal yang sifatnya menjunjung tinggi perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Ku anfusakum wa ahlikum naro, kata Allah. Pelihara diri kamu dan pelihara keluarga kamu dari api neraka. Artinya apa? Jangan sampai dia berbuat dosa. Jadi begitu. Berikan pendidikan yang baik. Kalau dia salah umpamanya, dek, ini yang kamu lakukan, ini salah. Jangan lagi terulang seperti itu. Dek, jangan lagi yang namanya menggunjing orang itu, menfitnah orang, itu tidak baik. Dilarang di dalam agama, tinggalkan itu. Jadi begitu. Tentu istri juga harus menurut hal-hal yang demikian. Jadi saya beritahukan kepada saudara sekarang, kalau sekarang ini calon-calon istri ini, mereka ini umpamanya melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, maka yang berdosa siapa? Hah? Orang saudara belum jadi suaminya kok suami. Sekarang ini kalau umpamanya dia berbuat maksiat, yang berdosa itu siapa? Yang berdosa dia dan orang tuanya. Jadi begitu. Tapi kalau dia nanti sudah menikah, maka yang berdosa itu siapa? Yang berdosa istri, suaminya dapat bagian batang. Jadi gitu. Jadi orang tuanya masih berdosa enggak? Enggak lagi. Karena apa? Karena sudah diserahkan tanggung jawabnya kepada saudara. Jadi kalau istri Anda ini nanti keluar rumah enggak pakai jilbab, katakan seperti itu, membuka auratnya keluar rumah, lalu Anda katakan, "Dek, pakai jilbab." Kan gitu umpamanya. Saya kan begini dan segala macam umpamanya. Maka yang berdosa itu siapa? Yang berdosa Anda, kemudian suami juga dapat bagiannya. Jadi kalau Anda nanti, jangan Anda sebagai seorang istri itu nanti menambah dosa suami gitu loh. Paham maksudnya? Paham? Siapa namanya? Hah? Tuti. Nah. Kemudian, apa hak Anda sebagai suami? Itulah kewajiban istri. Kita lihat dulu kewajiban istrinya kalau mau jadi bini ini. Pertama, seorang istri itu harus tunduk dan patuh kepada suami sepanjang yang diperintahkan oleh suami itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Jadi tidak ada alasan bagi saudara nanti untuk tidak mau taat kepada apa yang diperintahkan oleh suami sepanjang yang diperintahkan suami itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Contoh, apa? Kata suaminya, "Dek, sholatlah." Udah sholat apa belum? Belum. Sholatlah dulu. "Oh, bentar bang, ini lagi asik." Kan gitu umpamanya. Udah sholat dulu. Enggak juga umpamanya. Lalu apa? Karena sering suami nyuruh seperti, kita kan gak sekubur nanti kalau mati. Kan gitu tuh. Nah kalau begitu, itu namanya istri yang nusus namanya. Istri yang durhaka. Ketika Anda mati ketika itu, apabila suaminya tidak ridho, tidak ada tempat bagi saudara nanti di akhirat kecuali neraka. Oh iya begitu. Nah, jadi harus tunduk dan patuh. Jadi kalau ini begini, kalau ada ini perintah orang tua, katakan, kemudian ada perintah suami, yang didulukan siapa coba? Hah? Jangan ragu, suami apa orang tua?
Kalau sudah nikah, suami. Nah, artinya apa di sini? Anda kalau mau orang tuanya masuk surga, ya, ingat ini. Anda kalau mau orang tuanya nanti masuk surga, bapak masih pada ada bapak dengan ibunya, masih Pak ya? Masih. Anda kalau mau orang tuanya nanti masuk surga, maka apa jalan yang harus Anda lakukan? Jalan yang harus Anda lakukan tetap patuh dan taat kepada suaminya. Jadi, kalau ada perintah umpamanya kata bapaknya begini kepada anaknya. Nah, nanti, ini kalau sudah pisah rumah nih. Nanti habis maghrib kamu ke rumah ya, ada yang mau bapak omongin, penting sekali. Kata suaminya, apa kata suaminya? Dek, malam ini kamu tidak boleh kemana-mana. Kamu harus temani saya di rumah. Maka yang didahulukan harus suami. Jadi begitu. Tidak dikatakan seorang istri itu durhaka kepada orang tuanya sepanjang dia taat kepada suami. Jadi gitu. Tapi suami, ingat nih, Mas, tapi suami jangan pula nanti umpamanya dibilang sama istri, Mas atau Bang, tadi bapak nyuruh ke rumah tadi Bang. Ada perlu itu. Pokoknya tidak boleh kemana-mana. Itu namanya suami yang zolim tuh namanya. Itu namanya suami kurang ajar tuh namanya. Lebih zolim daripada binatang lagi tuh, kalau ada seperti itu. Tapi bagaimana? Artinya kalau sudah seperti itu, ayah sudah, ayo kita ke rumah bapak, kita dengarkan. Jadi begitu suami yang baik. Jangan pula nanti sampai memutuskan hubungan istri kita dengan orang tuanya. Wah, ini kacau itu sudah. Ini kan banyak itu kadang-kadang model itu. Dia mau nengok orang tuanya aja udah nggak boleh. Padahal kewajibannya itu adalah kewajiban suami. Kalau sekarang orang tua Anda 2, maka nanti setelah nikah orang tua Anda adalah 4 di situ. Yang semuanya itu sama. Di mata Tuhan, ini harus Anda berbuat baik kepada yang 4 ini. Kepada orang tua Anda sendiri dan kepada orang tua istri Anda. Itu kewajiban Anda. Tapi kalau istri, cuman hanya dia boleh berbuat baik kepada suami dan boleh berbuat baik kepada keluarga suaminya. Artinya, yang perlu dia taati itu cuman seperti itu. Kepada orang tuanya sepanjang dia taat kepada suaminya, nggak jadi masalah, tidak dikatakan istri yang durhaka. Tapi kalau Anda apalagi tidak berteguran nanti umpamanya dengan suami, maka itu artinya berarti Anda durhaka kepada orang tua, sama saja Anda mendurhakai orang tua Anda. Oh, itu kan mertua saya apa? Sama saja. Jadi begitu. Nah, kemudian apalagi? Jangan nanti umpamanya Anda perintahkan istri Anda ini. Satu contoh kan seperti yang saya katakan tadi. Apa? Dek, belikanlah dulu cap macan di situ. Pening kepala sayur. Kan gitu umpamanya. Terakhir mabuk kapan? Tahun 2001, Pak. Berarti pernah ya? Ah ya. Terakhir mabuk. Ini terakhir mabuk kapan? Oh ya, artinya pernah itu artinya. Ya, oke. Nah, jadi jangan nanti umpamanya. Tapi sepanjang yang diperintahkan suami itu tidak bertentangan dengan ajaran agama, nggak ada alasan. Tuh. Kemudian yang kedua, kewajiban seorang istri itu yang merupakan hak suaminya apa? Memberikan pelayanan yang baik kepada suaminya dari segi apapun. Dari segi makannya, dari segi minumnya, dari segi pakaiannya, dari segi tidurnya. Harus memberikan pelayanan yang baik kepada suami. Dari segi makan, berikanlah pelayanan yang baik. Dari segi minum juga seperti itu. Jadi, adik-adikku, Anda tidak perlu nanti mendatangi paranormal, mendatangi mbah dukun, supaya nanti suami Anda tetap sayang kepada Anda. Nggak perlu itu. Sudah nikah nanti umpamanya datang ke mbah dukun kan. Mbah, tolong mbah, bagaimana supaya tetap suami saya tetap sayang dengan saya mbah. Dan nggak pernah akan selingkuh kan gitu umpamanya. Lalu
Mbah dukunnya entah apa-apa yang dilakukannya kan gitu. Nggak perlu seperti itu. Untuk menaklukkan seorang laki-laki itu mudah. Untuk menaklukkan suami itu mudah. Bagaimana caranya? Anda harus berusaha memahami apa keinginan suami itu. Itu aja. Itu triknya. Contoh, dari segi minum. Suami itu sukanya minumnya apa? Kalau dia suka teh, nggak suka kopi, jangan bikin kopi. Gitu nggak, Pak? Suaminya suka kalau pagi itu minum, umpamanya kalau sarapan itu sukanya minum teh, nggak suka minum kopi. Lalu setiap pagi umpamanya Anda bikinkan kopi. Hari pertama diminumnya tuh. Tapi hari kedua sudah mulai dia ngomong, "Dek, saya sebenarnya nggak cocok minum kopi. Agak gembung sedikit perut saya kalau minum kopi. Besok bikinkan teh aja ya." Oke. Besok datang lagi kopi. Itu istri yang apa namanya? Istri bingal namanya. Udah dikasih tahu kan? Artinya nggak mau memahami apa keinginan suami. Dari segi makan juga seperti itu. Suami itu kalau makan umpamanya, kalau ikan itu nggak mau ikan teri kan gitu umpamanya. Dia mau kalau ikan itu ikan patin Batanghari umpamanya. Kalau di Tebo itu 120.000 sekilo itu, Pak. Udah itu aja bikin. Setiap hari sekilo, sehari sekilo, sehari kan gitu. Ya kan gitu. Tapi suami umpamanya jangan setiap mau makan, mau yang enak ngasih belanja 10.000. Dapat apa itu? Ya sesuaikan. Kalau Anda mau makan enak, kasih belanja lebih. Gitu dia. Makanya Anda nanti sebagai seorang istri, sekali-kali tanya, "Mas, atau Bang, kita masak apa hari ini? Abang sukanya apa? Biar saya bikinin." "Oh, saya cukuplah asal ada sayur asam, kemudian ada nanti sambal tuk-tuk atau orang Medan itu. Sambal terasi. Itu aja jadi tuh umpamanya." Nah, ya udah, dibikin. Kalau dia mau umpamanya kalau ayam itu umpamanya nggak mau ayam potong, maunya ayam kampung, bikin ayam kampung terus setiap hari. Tapi jangan besar pasak dari tiang. Apa maksudnya? Jangan besar pasak dari tiang, artinya pecah itu tiangnya. Ya Pak? Artinya apa di sini? Jangan nanti lebih besar pengeluaran dari pemasukan. Pemasukannya umpamanya cuma 1 juta, pengeluaran 2 juta. Nggak masuk itu. Nah, tentu apa yang harus kita butuhkan di sini sifat qanaah namanya yang diajarkan oleh Nabi. Apa itu sifat qanaah? Sifat qanaah itu adalah mensyukuri apa yang ada itu. Jadi apa yang dimasak istri sudah syukurin. Alhamdulillah. Jadi begitu. Jangan nanti umpamanya ini apa ini? Orang duitnya cuma segitu cukupnya. Kalau mau lebih kasih belanja yang banyak. Itu dia. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian dari segi pakaiannya. Makanya itu kan suami istri itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami. Jeleknya pakaian kita itu karena siapa? Karena kita. Orang pakaian kita kok. Masa karena orang? Pakaian kita kalau dia kotor supaya nyaman umpamanya. Ini pakaian kita ini agar kita nyaman makainya. Kalau dia kotor dicuci. Kalau dia umpamanya kusut ya disetrika. Kalau kurang wangi kasih pewangi. Gitu dia. Sehingga nanti kita nyaman. Jadi gitu dia, Mas. Anda kalau mau melihat istri Anda ini nanti cantik, bedaknya dibelikan. Bedaknya dibelikan, kemudian lipstiknya dibelikan, kemudian parfumnya dibelikan. Supaya apa? Supaya baunya nggak angit. Jadi nanti umpamanya dari pagi sampai sore, sampai siang, sampai sore, nanti umpamanya sampai malam, sampai mau tidur pakai daster itu aja umpamanya. Udah koyak pula tuh keteknya. Gitu.
Ya bajunya, pakaiannya. Anda kalau mau nanti umpamanya Anda bangga melihat istri itu umpamanya di hadapan orang, ya performannya lengkapi. Artinya apa? Kebutuhannya. Jadi gitu. Nah, jadi Anda juga sebagai seorang istri kalau mau melihat suami Anda ini nanti umpamanya bagaimana performannya lebih baik, bagaimana cara penampilannya nanti Anda akan melihatnya lebih ganteng, kan gitu umpamanya. Ya, kalau pakaiannya kotor ya dicuciin, disetrikain. Kalau nggak cocok umpamanya, kalau warnanya ngejreng, kalau umpamanya, kalau satu contoh nggak balen dari atas ke bawah umpamanya, bagaimana supaya Anda yang melihatnya. Jadi begitu dia. Ini nanti umpamanya suami mau pakai apa ya silakan lah. Sehingga kadang-kadang nyuci lah kata suaminya. Capek. Jangan. Kemudian dari segi tidur. Dari segi tidurnya juga seperti itu. Makanya Nabi mengatakan kalau seorang suami itu mengajak seorang istrinya masuk ke dalam kamar untuk dilayani, kemudian istrinya enggan, maka seluruh malaikat akan memberikan laknat kepada istri yang seperti itu. Jadi begitu. Ayo, kita masuk kamar. Mas, saya capek. Nggak ada istilah capek. Mau jadi istri, makanya saya dari dulu nggak mau jadi istri. Gitu, Pak. Makanya supaya apa? Supaya jangan ada istilah capek. Jadi begitu. Nah, artinya jangan juga nanti ketika tidur dengan suami, ini saya kasih tahu ini mohon maaf. Saya kasih tahu walaupun ada orang tua di sini. Jadi, maksudnya apa? Jangan nanti ketika tidur dengan suami, Anda nanti umpamanya pakai celana panjang, kemudian pakai baju jaket, kemudian pakai jilbab, pakai masker, kan gitu umpamanya. Kesini tuh tangan suaminya. Kalau begini bagus saya cari yang lain katanya kan. Begitu. Tapi saya selalu sampaikan di dalam Susyatin ini, Pak. Ya, selalu saya sampaikan di dalam Susyatin ini, kalau Anda tidur dengan suami, maka pakailah pakaian yang seseksi mungkin. Supaya apa? Supaya nanti suami Anda betah di rumah ketika malam hari, ketika dia istirahat. Anda mau nggak nanti? Ini bagi yang calon istri ini. Anda mau nggak nanti kalau suaminya makannya di rumah, nambuhnya di luar? Gimana? Mau nggak? Jadi begitu. Kalau nggak mau ya kasih dia makan kenyang-kenyang di rumah. Layani dengan baik. Jangan suruh wanita lain melayani suami Anda. Itu maksudnya. Paham ya? Nah, kemudian itu tadi, ketika seorang suami itu umpamanya minta dilayani, berikan pelayanan yang baik kepada suami itu. Jangan nanti umpamanya yang dilayani malah suami orang. Jangan. Layanilah suami sendiri, karena itu merupakan ibadah bagi saudara. Nah, selanjutnya seorang istri itu berkewajiban untuk menjaga amanah suaminya. Jangan nanti ketika suami pergi bekerja umpamanya, lalu istri di rumah umpamanya memasukkan teman-teman lain, teman-teman lamanya ke rumah. Jangan sampai itu. Jaga amanah suaminya. Jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak baik. Kemudian apalagi? Kemudian seorang istri itu adalah harus memberikan contoh nanti kepada anak-anaknya. Kalau umpamanya anaknya perempuan, supaya dia nanti tetap mau pakai jilbab, Anda juga harus pakai jilbab. Jangan nyuruh anak Anda nanti pakai jilbab, sementara Anda sendiri tidak pakai jilbab. Kan gitu. Ayo nak, pakai jilbab nak, anak masih kecil nih. Kan gitu umpamanya. Lalu mamanya pakai pakaian you can see. Iya kan? Yang enggak bertangan tuh loh. Ya gitu. Nyuruh anak pakai jilbab. Mana bisa itu? Tapi berikan contoh yang baik. Karena apa? Karena anak-anak itu, karena ibunya itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya sebelum dia sekolah kepada yang lain. Jadi begitu dia. Nah, kemudian apa kewajiban bersama di samping mendidik anak secara bersama, kemudian juga harus hidup bermasyarakat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Anda harus hidup bermasyarakat. Ya. Jangan nanti umpamanya
Jalan. Ada masyarakat gotong royong umpamanya Anda nggak mau ikut gotong royong, nah, selesailah dengan orang. Ada orang meninggal nanti, selesailah dengan pegawai SARA. Selesainya itu selesai tanpa Anda juga selesai itu. Tapi pas nanti giliran Anda dapat musibah seperti itu, apa kata orang? Selesailah dengan Dio Dewi itu katanya. Gimana kira-kira? Itu. Makanya paling tidaknya ada istilah paling tidaknya stormuko gitu Pak ya. Walaupun kita tidak akan ikut mengerjakan, tapi setor wajah jadilah. Lah nampak dengan gitu, kan gitu. Nah kemudian apa lagi? Ingat adik-adikku sekalian, agar rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, selalulah dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi curhatnya kepada Allah. Jangan curhatnya nanti di dinding FB-nya atau Instagram-nya atau di WA, di status di story-nya. Jangan. Di FB-nya bukan main. Nyesal saya menikah dengan suami saya ini. Dibaca sama orang. Kesempatan nih katanya. Kan gitu. Jangan, masalah rumah tangga jangan sekali-kali Anda menceritakan di media sosial. Karena itu adalah rahasia. Jadi seorang suami jangan menceritakan aib istrinya kepada kawan-kawannya. Istri juga jangan umpamanya curhat masalah kelemahan suaminya kepada kawan-kawannya. Jadi begitu. Kelemahan suami saya itu begini. Jangan diceritakan itu. Itu nanti akan Anda dimanfaatkan oleh orang. Nah, selanjutnya apa? Adik-adikku sekalian, selanjutnya sebagai orang yang beragama Islam, kewajiban kita harus laksanakan sholatnya, laksanakan sholat. Jadi kalau Anda lakukan itu, ingat apa kata Allah? Wa ankihul ayyama minkum wasolihina min ibadikum iyakunu fuqara ayughnihimullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Kalau seorang laki-laki dan perempuan itu mereka ikhlas untuk menikah, maka iyakunu fuqara ayughnihimullah min fadlih, kata Allah. Kalaupun mereka dalam keadaan miskin, Allah pasti akan kayakan dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Allah. Yakinlah itu. Allah akan, apa tadi saya bilang? Allah akan kayakan. Ingat, ini jaminan Allah. Iyakunu fuqara ayughnihimullah min fadlih. Andaikan mereka dalam keadaan miskin, mereka yang menikah itu, yang membina rumah tangga itu, kata Allah, Allah pasti akan kayakan dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Allah. Saya dulu baru hanya sekedar baru tamat sekolah, baru tamat kuliah, ijazah aja belum dapat, apalagi kerja Pak. Nggak ada kerjaan saya. Tapi saya hidup bertuhan. Yang ngatur rezeki siapa? Allah. Tapi dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah sampai hari ini kita ketemu. Jadi bukan berarti saya sudah dikayakan Allah, tidak. Saya bersyukur aja. Apa yang diberikan oleh Allah kepada saya hari ini itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa, yang harus saya syukuri, yang harus saya berterima kasih kepada Allah. Jadi begitu. Makanya pertama Anda bersyukur dapat istri, Anda bersyukur dapat suami, itu dulu. Syukurin itu dulu. Barulah nyusul nanti rezekinya. Karena akan berbeda rezeki seorang ketika waktu Anda pemuda dengan Anda sudah menikah. Pasti akan dilebihkan oleh Allah. Tapi ingat, mintanya kepada siapa? Mintanya kepada Allah. Jangan minta sama direkturan itu, nanti direktur rumah sakit itu. Minta kepada Allah dulu. Pasti direktur rumah sakitnya akan memberikan lebih. Gitu aja. Jadi gitu dia. Jangan Allah kita nomor sekian kan, jangan. Makanya hayyalal falah, kata Allah. Sini, kata Allah. Akan saya kasih kamu kemenangan. Akan saya kasih kamu yang lebih, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah yang panggil kok. Tapi kadang-kadang kita nggak mau datang, ya kan? Ya kan? Iya. Terakhir sholat kapan? Mikir ya. Ini terakhir sholat kapan? Ini terakhir sholat kapan? Udah lama kan? Nampak wajah-wajah tidak sholat itu.
Ada gitu. Harusnya subuh tadi kan. Jadi jangan lagi nanti, apalagi Anda sudah sebagai imam. Makanya tadi saya tanya, bisa Anda baca Al-Quran? Bisa. Nah artinya nanti Anda paling tidak akan mengimami sholat di dalam rumah tangga Anda. Nggak bisa umpamanya paling tidaknya Anda mengimami sholat maghrib, kemudian subuh, kan gitu umpamanya. Ini kalau udah bangunnya jam sekian gimana? Gitu. Nah begitu ya. Jadi supaya apa? Supaya Allah memberikan ketenangan dalam rumah tangga itu. Kemudian Allah akan memberikan rezeki itu kepada kita. Insya Allah. Dah, mudah-mudahan nanti rumah tangga Anda itu akan menjadi rumah tangga yang baik. Nah, kemudian kami ini kan cuman hanya mendoakan. Orang tua cuman hanya mendoakan mudah-mudahan rumah tangga yang akan saudara bina itu menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Rumah tangga yang Allah lindungi, rumah tangga yang diberkahi, rumah tangga yang diberikan. Nah, agar Allah terpancing dalam memberikan rezeki itu bagaimana? Ini saya tunjukkan caranya. Supaya Allah terpancing. Dengan cara apa? Dengan cara bersedekahlah kita setiap hari. Jadi gitu. Nggak perlu banyak, Mas. Nggak perlu banyak. Anda 1000 aja umpamanya per hari memberikan sedekah, insya Allah. Jadi awali nanti kehidupan rumah tangga Anda dengan sedekah. Kapan perlu nanti, ini kan kadang-kadang duit recehan yang 500 rupiah, kemudian yang 1000, yang duit empeng itu umpamanya, kadang-kadang udah tersapu dah. Iya kan? Udah tersapu, Pak. Tapi gimana? Kumpulkan itu, taruh dalam kaleng umpamanya. Kumpulkan. Anggap itu merupakan, anggap itu nanti merupakan sedekah kita setiap hari. 500, kali sebulan nanti buka, kasih ke masjid umpamanya. Begitu caranya. Jangan nanti kata pokoknya kita harus memberikan sedekah umpamanya ngasih 100.000, 2 tahun setelah itu nggak pernah sedekah lagi. Percuma juga. Biarlah umpamanya 1000 per hari umpamanya, tapi jangan memberikan uang yang tidak laku lagi di toko. Ini kadang-kadang kan gitu tuh. Kalau hari Jumat tuh kadang-kadang Pak, ada kotak infak umpamanya. Mana duit yang kurapan masuk ke kotak infak. Orang toko aja udah nggak mau nerimanya itu. Nah, itu yang dimasukkannya. Jadi jangan. Nah, adik-adikku sekalian, insya Allah nanti ketika umpamanya Anda selalu bersedekah, maka Allah nanti akan bukakan jalan-jalan rezeki Anda dari hal-hal yang tidak pernah Anda perkirakan sama sekali. Baik, itu materi dari Suscatin kita ini barangkali yang saya sampaikan. Oleh karena itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kemudian nanti kemungkinan ada dari penyuluh-penyuluh yang lain yang akan menyampaikan materi-materi tentang kursus calon pengantin ini. Dan saya akhiri, salah janggalnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.